Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abu Konita Channel. Ya, untuk mendapatkan informasi menarik mengenai keperawatan dan medis lainnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Abu Konita Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai istilah baru dalam penanganan COVID-19 atau pasien corona. Seperti kita ketahui bahwa kasus corona di Indonesia hingga saat ini sekitar 81.668 yang terkonfirmasi. Ini per tanggal saat ini ya guys, 17 Juli 2020. Nah, di dalam penanganan pasien ini sebelumnya kita kenal pasien dengan PDP, ODP, dan OTG. Untuk saat ini istilah tersebut tidak kita gunakan. Kemenkes telah memberikan istilah baru dalam penanganan kasus COVID-19. Yang pertama ada kasus suspek, kasus konfirmasi, kasus probable, discharge, kontak erat, selesai isolasi, dan kematian. Itu tadi istilah-istilah baru dalam penanganan COVID-19. Kita bahas satu persatu apa sih karakteristik atau ciri-ciri dari istilah baru tersebut. Yang pertama, kasus suspek. Kasus suspek ini cirinya ISPA dan 14 hari terakhir tinggal atau berpergian di daerah dengan transmisi lokal. Selanjutnya, ISPA dan 14 hari terakhir kontak dengan kasus konfirmasi atau probable. Selanjutnya, ISPA berat atau penemu berat. Jadi kalau ada pasien dengan tanda-tanda ISPA 14 hari terakhir tinggal atau berpergian di daerah dengan transmisi lokal, kemudian ada ISPA, kemudian 14 hari terakhir kontak dengan kasus konfirmasi atau probable, ataupun ISPA dengan pneumonia berat, maka kita wajib berdasarkan kategori ini pasien tersebut masuk kategori kasus suspek. Kemudian dari kasus suspek tersebut, jika hasil rapid test dan PCR-nya positif dengan gejala asimptomatik maupun tanpa gejala asimptomatik, maka pasien tersebut masuk ke kategori kasus konfirmasi. Jadi cirinya kasus konfirmasi adalah dilihat dari rapid test dan PCR-nya. Kalau positif berarti konfirmasi. Dari kasus suspek tadi, jika hasil rapid test dan PCR-nya positif, baik itu pasien dengan gejala atau simptomatik maupun tanpa gejala asimptomatik, maka pasien tersebut masuk kategori kasus konfirmasi. Kemudian istilah selanjutnya adalah kasus probable atau kemungkinan. Kasus ini adalah kasus suspek dengan ISPA berat ataupun pasien sudah meninggal dunia dan belum ada hasil rapid test dan PCR. Jadi ada pasien dengan dugaan ISPA kemudian hasil rapid test dan PCR-nya belum ada hasil, maka pasien tersebut masuk kategori kasus probable. Selanjutnya adalah discharge, kasus suspek dengan 2 kali rapid test dan PCR negatif. Selanjutnya, status kontak erat setelah selesai karantina 14 hari. Jika pasien dengan ciri-ciri tadi, kasus suspek dengan 2 kali rapid test dan PCR negatif, status kontak erat setelah selesai karantina 14 hari, maka masuk kategori discharged. Selanjutnya adalah kategori pasien dengan kontak erat. Masuk dalam pasien kontak erat ini adalah pasien yang tatap muka atau berdekatan dengan pasien kasus probable atau konfirmasi, kemudian
sentuhan fisik dengan kasus probable atau konfirmasi maupun merawat kasus probable atau konfirmasi tanpa APD sesuai standar. Jika ada seseorang dengan kriteria tadi, tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable konfirmasi, kemudian mengalami sentuhan fisik dengan kasus dengan pasien probable atau konfirmasi, maupun yang sedang merawat kasus probable konfirmasi tanpa APD sesuai standar, maka masuk dalam kategori kontak erat. Kategori pasien selanjutnya adalah pasien dengan selesai isolasi. Kasus konfirmasi asimptomatik 10 hari sejak pengambilan spesimen positif. Kemudian kasus probable atau konfirmasi asimptomatik 10 hari sejak pengambilan spesimen positif plus 3 hari tanpa gejala. Selanjutnya, kasus probable atau konfirmasi dengan 1 kali hasil rapid test dan PCR yang negatif. Maka pasien dengan ciri-ciri 3 tadi tersebut masuk kategori selesai isolasi. Selanjutnya, ada pasien yang tiba-tiba kemudian tanpa kita ketahui tiba-tiba meninggal. Nah, dengan riwayat suspek kemudian bisa jadi sedang menunggu hasil PCR, kemudian sedang merawat ataupun pernah kontak, tiba-tiba kemudian akibat riwayat seperti itu tadi kemudian meninggal, maka pasien yang meninggal tersebut masuk konfirmasi atau probable yang meninggal. Itu tadi 7 istilah baru. Sekarang tidak lagi digunakan istilah PDP, ODP maupun OTG, orang tanpa gejala. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian perawat maupun dokter maupun tenaga kesehatan lainnya yang merawat pasien ataupun yang berjibaku dalam garis depan menangani pasien COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.